Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnawati Bade dari Prodi Rekayasa Sistem Komputer, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Buton. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah, kedudukan, fungsi, serta ragam bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Para ahli sependapat bahwa cikal bakal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu kuno, yang dalam perkembangannya kemudian melahirkan sejumlah dialek regional dan dialek sosial yang tersebar luas di wilayah Asia Tenggara. Kedudukan bahasa Indonesia ada dua. Yang pertama, bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Yang kedua, bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa penyelenggara administrasi negara, seperti penyelenggaraan pendidikan. Kita lanjut ke fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial dan budaya. Lalu ada juga ragam bahasa. Ragam bahasa ada 4, yaitu ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi. Ragam bahasa ilmiah dan ragam sosial. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara dan kawan bicara. Pengertian ragam ilmiah. Ragam ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah, di mana ragam bahasa ilmiah ini diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode pendekatan nasional, pendekatan empiris, dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Karakteristik ragam ilmiah. Karakteristik ragam ilmiah ada 8, yaitu cendekia, lugas, jelas, formal, objektif, konsisten, bertolak dari gagasan, dan ringkas gagasan. Ciri-ciri ragam ilmiah yaitu baku. Struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Logis. Ide atau pesan yang disampaikan jelas dan dapat diterima akal. Kuantitatif. Keterangan yang ditemukan pada kalimat dapat diukur secara pasti, tepat. Ide yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang dimaksudkan oleh pemutus atau penulis dan tidak mengandung makna ganda. Denotatif yang berlawanan dengan konotatif. Kata yang digunakan atau dipilih sesuai dengan arti sesungguhnya dan tidak diperhatikan perasaan karena sifat ilmu yang objektif. Runtun. Ide diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan dan tingkatnya, baik dalam kalimat maupun dalam alinea atau paragraf adalah seperangkat kalimat yang mengemban suatu ide atau suatu pokok pembahasan. Pengertian ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya, ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat merupakan ragam sosial. Selain itu, ragam sosial berhubungan pula dengan tinggi atau rendahnya status kemasyarakatan, lingkungan sosial yang bersangkutan. Karakteristik ragam sosial. Yang pertama, formal dan informal. Bahasa yang digunakan bisa formal maupun tidak, tergantung pada siapa kita akan berbicara. Contohnya, jika kita berbicara kepada atasan, tentu kita akan menggunakan bahasa yang sopan. Dan jika kita berbicara dengan teman, tentu kita akan berbicara dengan santai. Yang kedua, basa-basi. Basa-basi digunakan untuk memulai perbincangan dengan lawan bicara. Basa-basi ini bisa digunakan pada saat seseorang sedang berpapasan dengan teman lama ataupun teman dekat di jalan. Basa-basi yang baik dapat membuat orang lain nyaman saat berbicara dengan kita. Ciri-ciri ragam sosial. Ciri-ciri ragam sosial yaitu yang pertama, menggunakan dialek atau logat tersendiri. Yang kedua, tidak resmi. Yang ketiga, menggunakan bahasa gaul atau prokem. Dan selanjutnya yaitu ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Republik atau ejaan Swendi.
Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarannya. Batasan tersebut menunjukkan pengertian kata ejaan yang berbeda dengan kata mengeja. Ejaan Van Ophusen. Ejaan ini mulai berlaku sejak bahasa Indonesia lahir dalam awal tahun 20-an. Ejaan ini merupakan warisan dari bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia. Ejaan Suwandi. Setelah Van Ophusen diberlakukan, maka muncul ejaan yang menggantikan, yaitu ejaan Suwendi. Ejaan ini mulai berlaku pada tahun 1947 sampai tahun 1972. Ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini mulai berlaku sejak tahun 1972 sampai sekarang. Ejaan ini merupakan penyempurnaan yang pernah berlaku di Indonesia. Ruang lingkup ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ruang lingkup EYD mencakup 5 aspek, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur, dan pemakaian tanda baca. Penulisan huruf. Dua hal yang harus diperhatikan dalam penulisan huruf berdasarkan EYD yaitu yang pertama, penulisan huruf besar contohnya digunakan sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Yang kedua, penulisan huruf miring contohnya digunakan pada penulisan judul buku, nama majalah, dan nama surat kabar yang ada dalam sebuah kalimat. Yang ketiga, penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar adalah kata yang belum mengalami perubahan bentuk yang ditulis, sebagai jauh, kerja, pergi, duduk, dan lain sebagai satu kesatuan. Kata depan. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya, kecuali pada gabungan kata yang dianggap padu sebagai suatu kata, seperti kepada dan daripada. Misalnya, jangan bermain di jalan. Penulisan unsur serapan. Dalam hal penulisan unsur serapan dalam bahasa Indonesia, sebagian ahli bahasa Indonesia menganggap belum stabil dan konsisten. Dikatakan demikian karena pemakai bahasa Indonesia sering begitu saja menyerap unsur asing tanpa memperhatikan aturan, situasi, dan kondisi yang ada. Pemakaian bahasa seenaknya menggunakan kata asing tanpa memproses sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jenis-jenis tanda baca, yaitu tanda titik tanya, tanda titik seru, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda ellipsis, tanda garis miring, tanda penyingkat, tanda petik tunggal, dan tanda petik. Selanjutnya adalah pengertian diksi dan kaidah makna. Pengertian diksi atau pilihan kata menurut Keraf adalah pilihan kata atau diksi yang mencakup pengertian kata-kata mana yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan, bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat, atau mengungkapkan ungkapan yang tepat, dan gaya mana yang paling baik digunakan dalam suatu situasi. Kaidah makna adalah patokan atau ukuran yang digunakan sebagai pedoman dalam memakai suatu kata. Kaidah makna mengacu pada persyaratan ketetapan pemilihan kata sebagai lambang objek, pengertian atau konsep, fungsi dan ciri-ciri diksi, yaitu yang pertama, membuat orang yang membaca atau mendengar karya seni serta menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Yang kedua, membuat komunikasi lebih efektif. Yang ketiga, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Yang keempat, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Yang kelima, menciptakan pencapaian target komunikasi. Ciri-ciri diksi. Yang pertama, terdapat dalam pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang diamanatkan. Yang kedua, dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa makna yang berbentuk sesuai dengan gagasan dan situasi serta nilai rasa pembaca. Yang ketiga, menggunakan pembedahan antara kata yang dimiliki masyarakat dan dapat menggerakkan dan memberdayakan kenyataan tersebut menjadi jaring kata yang jelas. Jenis-jenis diksi berdasarkan makna yaitu makna denotatif, merupakan diksi dengan makna yang sebenarnya dari suatu kalimat maupun satu kata. Makna konotatif, merupakan diksi kata maupun kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Selanjutnya kita membahas tentang pembentukan dan perluasan kalimat. Dasar pembentuk kalimat, sebuah kalimat tunggal digunakan oleh suatu pola kalimat.
sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur, yaitu unsur subjek dan unsur predikat. Unsur subjek merupakan unsur yang menjadi pokok pembicaraan, sedangkan unsur predikat merupakan unsur yang memberikan penjelasan terhadap pokok pembicaraan. Bagian lain yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap predikat kalimat adalah objek pelengkap dan keterangan. Unsur-unsur pembentuk kalimat. Sebuah kalimat dapat dikatakan tersusun atas kata, frasa, atau klausa. Kata merupakan morforem atau kombinasi morforem yang oleh bahasawan dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diajukan sebagai bentuk yang bebas. Frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Klausa merupakan satuan gramatikal yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Bagian-bagian kalimat. Yang pertama, subjek. Subjek merupakan bagian dari kalimat yang menandai pembicaraan atau yang menjadi pokok pembahasan. Yang kedua, predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai pembicaraan atau tindakan subjek, serta penjelas dari subjek yang dapat berupa kata atau frasa. Yang ketiga, objek. Objek adalah perkara atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Objek berada di belakang predikat apabila bentuk kalimatnya aktif, transitif, dan dapat berubah menjadi subjek apabila kalimatnya berbentuk pasif. Yang keempat, pelengkap. Pelengkap merupakan unsur yang melengkapi predikat variabel dan berada di belakang predikat. Berbeda dengan objek, pelengkap tidak dapat berubah menjadi subjek ketika dipasifkan. Yang kelima, keterangan. Sesuai namanya, unsur keterangan berfungsi sebagai penjelas kata atau bagian kalimat yang lain. Posisi keterangan tidaklah menentu, sehingga dapat berada pada posisi manapun di dalam sebuah kalimat. Macam-macam penulisan kalimat. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang terdiri dari suatu klausa. Kalimat ini merupakan kalimat paling sederhana. Kalimat tunggal setidaknya memiliki satu subjek dan satu predikat. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang berpola dua atau lebih. Kalimat majemuk ini terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Selanjutnya, pembentukan dan perluasan paragraf. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Gagasan utama sebuah paragraf dapat dicari dengan cara, yang pertama, membaca kalimat satu persatu. Yang kedua, jika kalimat pertama atau kalimat kedua merupakan inti paragraf, berarti kalimat tersebut adalah gagasan paragraf yang bersangkutan. Yang ketiga, jika kalimat pertama bukan inti paragraf, cermati kalimat terakhir paragraf tersebut. Yang keempat, jika bukan yang pertama dan terakhir, inti paragrafnya, berarti gagasan utama paragraf tersebut tersisa pada setiap kalimatnya. Yang kelima, jika kalimat intinya di awal dan di akhir paragraf, berarti kalimat utama paragraf tersebut berada di awal dan di akhir paragraf. Syarat paragraf ada 3, yaitu yang pertama, kesatuan makna atau koherensi. Yang kedua, kesatuan bentuk atau kohesi. Yang ketiga, memiliki satu pikiran utama. Jenis-jenis paragraf yaitu paragraf pembuka, paragraf pengembang, dan paragraf penutup. Paragraf berdasarkan kalimat utama ada 3, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf gabungan. Paragraf tanpa kalimat utama berdasarkan isi yaitu narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Metode pengembangan paragraf yaitu yang pertama, metode klimaks antiklimaks, yang kedua, metode pandangan, yang ketiga, metode perbandingan dan pertentangan, yang keempat, metode analogi, yang kelima, metode contoh, keenam, metode proses, ketujuh, metode sebab akibat, kedelapan, metode umum khusus, ke-9 metode klasifikasi, dan ke-10 metode definisi luas. Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah bahasa Indonesia serta pembentukan dan perluasan paragraf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.